Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Surat Al-Ghasiyah ini 26 ayat ya Pak Ustaz ya. Ya. Diturunkan di kota Mekah. Kalau kita cermati bahwa Al-Ghasiyah itu kan sebenarnya tadi artinya lebih neraka itu ya. Al-Ghasiyah. Al-Ghasiyah itu sebenarnya arti secara ini ya kiamat. Oh, kiamat ya. Atau negeri kekal. Jadi kan ketika itu tadi ada ada penjelasan kepada orang kafir ya, bahwa nantinya akan ada akan turun hari kiamat. Nah, kalau kita cermati tadi ya 26 ayat ini surah ini bercerita ada masalah gambaran tentang neraka, surga, kemudian orang-orang yang kelihatan wajahnya berseri-seri, ada yang wajahnya pucat dan susah payah, ya kan? Nah, yang jadi pertanyaan yang pertama ini tadi digambarkan ada orang-orang yang wajahnya pucat ya, orang-orang yang wajahnya pucat, kemudian dengan susah payah juga mereka berkata. Kedua juga ada umat yang kelihatannya senang dan bersedih-sedih. Nah, mungkin bisa jelaskan untuk kedua ini ya, kedua kondisi seperti ini untuk mereka. Ini sebenarnya situasi sedang berada di mana? Ya? Ada sebuah tempat seperti apa? Oh, gitu. Itu yang pertama, benar ya. Kemudian yang kedua, dijelaskan juga gambaran neraka dan surga. Jadi tadi ada orang yang di neraka itu mereka dikasih minum dan dikasih uang seperti, nah itu apakah bentuk siksaan neraka yang paling ringan atau itu nanti masih apa mereka sebenarnya kondisinya tadi masih dalam ya masih dikumpulkan gitu ya, jadi mereka apa sudah dimasukkan ke neraka langsung dari proses tadi itu dikasih minum kemudian dikasih makan ya. Nah, dikasih makan itu tidurin itu apakah sebuah bentuk siksaan awal dari neraka itu atau itu sudah karena prosesnya tadi kan sebenarnya belum tegas secara umum mereka kasih gambaran tentang neraka. Nah, kemudian di surga juga tadi luasnya 2 kali bumi dan langit ya, luasnya surga. Berarti kalau misalnya nanti banyak masuk neraka, surganya luas sekali gitu ya. Bahkan ada yang bilang sebenarnya kita ini masuk surga, ya kan? Tapi apakah tidak bisa masuk surga sendiri gitu loh. Jadi wajib untuk masuk surga itu harus ngajak orang, ngajak saudara, ngajak anak. Jadi kalau misalnya kita egois sendiri aja, karena begitu luasnya surga gitu loh. Tapi kalau misalnya kita sendiri terus masuk surga, misalnya anak, istri, saudara kan kewajiban kita ini berdakwah Ustaz ya, harus selalu mengajak orang sebanyak-banyaknya masuk surga. Nah kalau kita mau masuk surga sendiri, benar sendiri apakah itu bisa gitu ya? Tidak. Itu yang mungkin itu dulu Ustaz ya. Iya. Ini sebenarnya lukisan perjalanan manusia di Al-Ghasiyah, yaitu kehidupan yang abadi. Ya, kalau dunia kan cuma sebentar. Kehidupan yang abadi, nanti perjalanannya semacam itu. Perjalanannya kalau neraka surga. Ya, jadi ada 2 tempat yang Allah sediakan. Bukan berbicara luas atau ini itunya, itu hanya gambaran agar akal kita ini masuk aja. Diberikan gambaran, waduh luasnya antara langit dan bumi, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Nanti orang saya mau bikin surga aja sendiri, kan gitu. Jadi tidak, ini gambaran agar akal kita, pikiran kita masuk tentang keberadaan itu. Adapun prosesnya ya untuk sampai adanya surga, adanya neraka, itu tadi ada hisab, ada ini, ada itu, yang jelas adanya di dunia ini. Ini proses. Di dunia ini juga proses. Nanti akan masuk alam barzakh. Itu proses berapa ribu tahun. Nanti ada yaumul ba'ats masa. Nanti dihisab. Nah, itu proses. Nanti di mizan, nanti di sirat, baru ada surga dan neraka. Terus bagaimana dengan makanan dan minuman yang Allah sediakan neraka? Banyak di dalam surah-surah lain, di antaranya di dalam surah Waqiah. Surah
gratis diberikan minuman, tapi darah dan darah. Dia tukul adab untuk merasakan kepedihannya. Dalam surah Toha bukan hanya semacam itu. Di neraka juga nanti orang-orang surga kita bisa piknik, ledekin teman-teman kita, dia tukul adab. Kita ledekin, Pak. Kita yang hidup bareng-bareng dulu kan ledekin. Apabila kita masuk neraka, Ustaz Budi nengok, udah duduk surga duluan, Ustaz Budi yang ditengok kita. Mending kalau cuma ditengok doang orang sakit, kan neraka kesakitan. Ditengok dia tukul adab pakai kaki kirinya, tumitnya, kita begini. Dulu nggak pernah sholat. Kira-kira bagaimana rasanya? Kita diledekin sama orang-orang yang kenal. Lihat tukul adab. Itu perjalanan. Begitu juga di surga. Di surga orang kadang-kala berpikir ya jangan sendirian kan begitu, fatakin. Berikan peringatan agar mereka mau kita ajak ke surga. Umumnya Rasul pernah menjawab, di surga apa bisa ngajak? Bisa. Waktu di dunianya kan gitu. Tapi kapan? Seorang anak dengan doanya, seorang teman dibayangkan sama Rasul, Bapak masih muda. Waktu zaman Bapak muda, motor atau mobil yang keren mobil apa? Umur 17-20 udah yang paling keren, Pak. Mobil paling keren Pak Dika Jawa apa? Dia pokoknya usia 20 tahunan lah, lagi gagahnya, lagi muda-mudanya. Bawa mobil keren. Pokoknya bawa motor, apa aja motor ninja, nungging lah, Rossi, motornya Rossi kan gitu, badan gagah, keren, duit banyak, boncengin cewek cakep, berangkatnya ke Gunung Bunder, seneng-seneng di sana. Kira-kira ingat ibunya nggak? Jujur, sama di surga sama. Nanti ada saatnya manusia itu teringat, aina ummu, ibu saya mana? Saya nggak teringat. Jadi semacam itu. Jadi nggak enak sendiri gitu Pak. Allah ceritakan kita masuk surga, langsung kita betot bapak kita. Atau bapak kita dosanya juga banyak. Ya neraka dulu. Kalau sudah habis baru ingat. Ya itulah proses dalam kehidupan. Sampai kepada satu tempat kalau nggak di surga neraka. Ya, tinggal kita kalau pengen ditolong dengan saudara kita, teman kita, karena prosesnya cukup panjang. Saksi juga banyak. Pertama saksinya adalah catatan kita. Sejauh mata kita memandang, itu lihat catatan. Kurang ini juga Allah datangkan kiroman katibin, Raqib sama Atid, itu saksinya Raqib sama Atid. Datangkan juga para nabi dan rasul, bahkan kita umat Rasulullah akan menjadi saksi umat-umat sebelumnya. Jangankan sama teman ini saksi, akan menjadi saksi guru-guru kalian. Makanya jadi guru ya. Akan menjadi saksi. Kalau memang sore yang diajarkan, oh betul, Pak Sebudi, Adika, Bapak ikut ngaji, saya ikut nyaksiin nanti di sana. Betul dia kok, saya nyaksiin dia sholat. Apakah bisa disokok? Tidak bisa, karena yang berbicara itu bukan mulut, yang berbicara tangan. Kata siapa tangan bisa ngomong? Sekarang banyak kok, mulutnya mah diem, tangannya yang nulis banyak. Sekarang sudah dibuktikan sama Allah. Itu proses perjalanan. Nah, al-ghaziyah adanya yang ada di neraka itu proses. Termasuk yang kita dihisab, dihitung. Kita butuh saksi, di antaranya ada 24 saksi. Wa atharihim, bahkan bekas-bekasnya menjadi saksi. Pakaian kita ini, kan ayat Quran itu. Jadi saksi peci yang kita pakai, sendal yang kita pakai. Makanya agar banyak menggunakan pakaian yang bagus-bagus, tujuannya apa? Kalau pakaian sudah pada rusak, cepat. Ya, kalau yang bagus-bagus lamaan kita pakai, akan jadi saksinya lama. Itu bekas-bekasnya di antaranya. Itu suatu proses perjalanan yang sangat panjang. Adapun siksaan neraka
dengan makan dan minum itu bukan yang ringan. Yang paling ringan adalah sekarang neraka menurut hadis Rasul dari Al-Ahbar, kita dikasih terompah, kasih sendal, satu diinjak tapi ubun-ubunnya mendidih. Kira-kira kayak apa? Itu siksaan paling ringan di neraka itu, kita dipakein sendal, terompah, ubun-ubun kita mendidih. Itu dosa yang paling ringan itu. Paling ringan. Dosa kecil. Ya pokoknya paling ringan. Sendal kita pakai, sendal neraka kita pakai, otak kita mendidih. Kira-kira kayak apa Pak? Susah dilukiskan. Makanya sisa neraka juga tidak bisa dilukiskan. Kenikmatan surga juga tidak bisa dinyatakan. Hanya diberikan pandangan oleh Allah dengan hal-hal semacam ini agar akal kita ini nyambung. Jadi semacam itu. Ya Pak, silakan yang lain. Tapi Pak, satu lagi kan ya, luasnya surga itu sangat luas sekali ya Pak. Iya, kalau berbicara luas juga saat itu tadi. Apakah nanti orang-orang yang di neraka itu akhirnya pada akhirnya akan masuk surga juga? Kalau kita lihat hadis Rasul, manusia itu sepaham kalilah seperti gelas, tapi bukan gelas kayak gini Pak. Manusia itu berakhirnya kayak gelas beling. Gelas nek tugel ora iso gelas. Kalau dia patah, pecah, itu orang kafir. Jangan harap bisa dipakai itu gelas. Jangan harap bisa masuk surga. Pada akhirnya ada juga nggak pecah, tapi begini kotor banget. Kira-kira kalau mau dibersihin diapain? Ceburin ke neraka, ya digosok, ya dicuci, ya digepok sampai bersih. Setelah bersih masukin ke pitrul hayat, masuk surga. Itu paling kecil, maka tuh udah nggak kelihatan gelasnya. Ya kalau kita sih mudah-mudahan kotor-kotor di kita. Itu kotor-kotor di kita. Jadi cuma meletak aja kepala. Itu itu dengan kepala. Cuman Umar bin Khattab dengan pandangan satu hadis semacam itu, ini sumbernya dari Atok di kitab yang banyak di kitab Al-Berjanji, Ad-Dibah, An atau Yasar dan seterusnya, itu ada di hadis itu. Cuman Umar bin Khattab, kalau tadi kan kita mau yang dikit-dikit, Umar bin Khattab nanti pada saatnya semua orang sudah pada masuk surga semua, umat Muhammad masuk surga. Ada yang Allah suruh cari wahai malaikat, dicari kemana-mana nggak ketemu. Cuma ada satu, ya Allah, aku temukan umat Muhammad sudah kosong, hancur lebur di dasar api neraka jahanam. Tapi ada lidahnya yang tidak terbakar. Kenapa? Dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat di kala nikah. Kata Allah, bersihkan, masukkan ke surga. Umar bin Khattab itu jawab, ya Rasul, biar itu saya. Coba bayangin, saya nggak apa-apa itu Rasul, yang penting saya dimasukkan ke surga. Padahal Umar bin Khattab punya gelar radhiyallahu anhu, Umarul Faruq. Jangankan sama Umarnya, yang bekas jalannya aja iblis takut. Itu Umar. Terus kita menyadari dengan sikap Umar kayak gitu ya, kita sadar bahwa kita ini banyak salah dan dosa. Kayaknya kalau kotor-kotor dikit ya bukan kelas kita, lah dekilan gitu. Syukur-syukur berpikir dekil agar apa? Kita termotivasi untuk ibadah, termotivasi untuk bertobat. Jadi semacam itu yang terakhir tadi, Umar ya kepengen. Ya, jadi dilukiskan surga sini ya, memberikan gambaran tujuan agar akal kita ini sampai itu aja. Misalnya kalau secara jelasnya surga dan neraka yang belum pernah kita lihat, yang belum kita dengar, yang tidak bisa kita rasakan, ya kalau misalkan apapun bentuknya, sebutan apapun, kalau dunia kan bisa dirasain.
Oh kasar Pak, oh halus, misalkan dia buka, atau mungkin suara, tapi itu tidak. Bisa ada lagi? Ayo silakan. Apa ayo? Takut nanya nih, dengan bayangin. Yang paling enak begini Pak. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ada dalam Al-Quran surah Yasin. Tidak ada ucapan yang sia-sia di surga. Itu katanya dijelaskan itu semuanya baik-baik. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Kita yang biasa kumpul kayak gini itu saling menanti Pak. Dan termasuk memohon kepada Allah. Siapapun yang duluan, ya Allah saya dulu pernah ngaji Sabtu pagi, makanya menuntut ilmu saatan lebih baik daripada sholat sunnah seluruh itu. Yang dinanti-nantiin bapak bukan istri bapak, anak bapak bukan, tapi teman di sini. Mana Pak Ahmad belum nomor tahu suruh datang ke surga. Assalamualaikum, salam qawlan min Rabbir Rahim. Setelah ngobrol-ngobrol dia nanya lagi, saya punya teman dulu bareng haji, ada tuh Pak Budi, nah gitu lagi. Kita saling menunggu. Di jannah itu kita saling menunggu. Terus begitu juga orang-orang yang lagi berbondong-bondong, lagi hisab, sebelum dihisab itu berbondong-bondong. Siapa yang dicari? Ayo kita cari Nabi Adam, minta tolong. Adam, tolongin saya apa ada? Anda Abu Bashar, engkau manusia pertama apa jawabannya? Buru-buru nolongin lu. Oh saya di surga juga punya dosa. Udah kamu jangan ke saya karena bingung. Datang kita berbondong-bondong, ya mudah-mudahan jangan kita lah. Capek nyari Nabi Nuh, miliaran manusia, ketemunya kapan? Bumi ini sudah rata. Jangankan kelas kita, malaikat Jibril sama Mikail suruh mencari makam Rasulullah aja bertahun-tahun nggak ketemu. Akhirnya mohon kepada Allah baru ditemukan di makam Rasul. Kepada Nabi Nuh kita ngadu, ya Nuh, tolong kami. Apa jawabnya? Saya buru-buru bisa nolongin kamu. Anak istri saya aja banyak kesalahannya, menjadi tanggung jawab saya. Terus sampai kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dan dari 124.000 nabi yang banyak tahu tentang al-qiyamah dan perjalanannya Nabi Isa alaihissalam. Karena nanti sebelum datangnya kiamat, Nabi Isa yang akan jebolin Dajjal, yang akan jebolin Imam Mahdi dan sebagainya. Kalau terjadi baru panjang banget. Tapi yang penting kita mohon kepada Allah, Pak Amtar kita masuk surga satu-satu ketemu bareng-bareng. Insya Allah. Kalau janji Al-Quran semacam itu, kalau kita iman terhadap Al-Quran, insya Allah. Kan kita ada 3 alam ya, alam kubur, alam dunia, alam akhirat. Ketika di alam barzakh dulu, di alam perut, alam barzakh ya, alam barzakh ya, alam kubur. Kalau di alam perut itu kan kita nggak pernah ingat bahwa dulu kita pernah ada di alam perut, dan kita ketika itu nggak ingat, tidak pernah ingat sampai sekarang, gitu kan. Kemudian kita hidup di alam dunia sekarang. Nah, nanti ketika kita kembali ke akhirat, apakah kita juga seperti di alam perut tadi ya? Itu kita juga tidak ingat apa-apa bahwa kita pernah hidup di dunia, gitu kan. Nah itu sebenarnya proses hidup itu seperti orang sakit aja, kadang begitu sakit parah kita nggak ingat siapa-siapa lagi, nggak ingat suaminya, nggak ingat anaknya, bahkan dia nggak ingat keluarga. Tapi kita juga akan seperti itu nantinya, ya kan? Kita pernah hidup di beberapa alam, kita hanya ingat di alam yang terakhir nanti, misalnya seperti Bapak Ustaz bilang tadi, apakah bisa kita mengenal teman-teman kita yang lalu atau istri kita, anak kita di surga, gitu kan? Nah, itu proses hidup ada 3 alam tadi. Ya, gimana Ustaz?
Ya, kalau menurut pandangan akal manusia ya semacam itu. Makanya orang-orang sekuler nggak kayak gitu. Tetapi kita alam pertama alam azali atau alam ruh. Berapa tahun di alam ruh Allah masuk ke alam butun, alam perut yang notabene paling banter-banternya juga ambil kebo 12 bulan kan gitu. Anggap aja rata-rata 9 bulan. Setelah lahir lupa kan gitu, nggak pernah katanya di perut. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Tapi Allah kan buktikan kan bahwa manusia, bapak punya anak, bapak ngeliatin dari perut ibu kita. Bukan berarti lupa, ada sampelnya gitu. Begitu juga setelah hidup di dunia Allah utus Nabi. Makanya Allah bertanya di dalam surah ini, apakah sudah sampai berita kepadamu tentang adanya kiamat? Mulai Nabi Adam, Idris, 24.000 Nabi loh bertanya, 313 ada kabarnya. Kan Allah bertanya semacam itu, sudah dikasih kabar belum? Katanya. Nanti adanya siksa kubur, adanya surga, adanya neraka. Iya, kalau di sana mungkin dunia ini terlupakan. Tapi untuk kesana Allah berikan petunjuk Al-Quran. Sudah dikasih kabar belum? Nanti ada kuburan. Kira-kira di Quran sudah dikasih kabar belum? Nanti ada di kuburan, ada kematian. Sudah dikasih tahu semua Pak. Sampai rentetannya ya kalau nggak di neraka, di surga, itu udah dikasih tahu semuanya. Cuman bedanya urusannya dengan iman. Orang yang pernah hidup di dunia dari lahir sampai dia wafat senang terus hidupnya, nggak pernah sedikit pun susah. Jangankan susah, gatal, garuk-garuk, anggap aja nggak pernah. Pokoknya semua hidupnya nikmat. Setelah dimasukkan ke neraka, ditanya, pernah nggak kamu hidup enak di dunia? Belum pernah. Saking apanya? Dan neraka itu saking pedihnya. Begitu juga dari mulai lahir sampai dia wafat, hidupnya itu susah banget. Pokoknya semuanya dangsak, semuanya susah. Tapi setelah masuk ke surga, ditanya, pernahkah kamu hidup susah? Belum pernah. Kira-kira kayak apa? Dua perbandingan itu. Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran, juga melalui hadis-hadis Rasul. Termasuk Al-Wasiyah ini Allah bertanya, sudah sampai atau belum sih kabar dariku wahai Muhammad dan seluruh umatnya? Al-Wasiyah termasuk rentetan di sininya tentang surga, tentang neraka, tentang azab, tentang nikmat, tentang makanan di neraka, makanan di surga kan gitu. Sampai nanti ada dihisab, kayaknya sudah komplit. Sebelum menempuh kuburan sudah dikasih tahu. Di kuburan nanti kayak apa sudah dikasih tahu. Nanti dibangkitkan, datangnya kiamat, kehancuran ini semua sudah dikasih tahu. Nanti bakalan di neraka, ya kita ini dicemplungin ke neraka sudah dikasih tahu. Jadi nggak akal kitanya dan hati kita mau nggak dikasih pengetahuan, ilmu masukkan ke akal, iman masukkan ke hati. Kalau yakin dengan itu, seluruh rangkaian dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita jalani dengan perbuatan. Termasuk Allah, saya sholat kenapa? Karena saya takut masukkan ke neraka, ikhlas. Ya Allah, saya sholat karena saya pengen surga, ikhlas. Walaupun puncaknya lillah, terserah Allah lah. Saya mau ngaji, mau sholat, mau ibadah, terserah Allah. Mau dimasukin ke neraka juga nggak apa-apa kalau Allah itu. Jadi sebenarnya sudah komplit. Bukan setelah di sana terus berpikir, oh saya nggak tahu dunia kan begitu maksud Bapak. Enggak, di sana itu perjalanannya di sini. Ya, majro'ah dunia ini masa tanam, masa untuk amal sholih, sedangkan akhirat yaumul jazaa. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali apa yang kita kerjakan sekarang yang akan dibalas mulai dari syakaratul maut, datangnya kematian, sampai masuk ke kubur, sampai terus di kiamat,
dibangkitkan, terus ada perhitungan, ada mizan, ada sirat. Kalau mana neraka ya surga, itu perjalanan yang sudah Allah kasih tahu di ayat pertama. Allah tanya hal apakah? Apakah lagi? Allah bertanya 1-2 kali. Sudah sampai belum sih? Apa berita tentang al-Ghasyiyah, negeri bako bekal, yaitu hari kiamat. Jadi kayaknya udah komplit, tinggal kita ayo bareng-bareng. Ya Pak ya? Kalau Bapak kan berpikirnya kemarin saya waktu di perut, sekarang saya lupa kok saya di perut dulu. Nanti kalau saya mati, saya lupa kok dulu nggak ada di dunia. Kan begitu pikirnya. Kalau hari kiamat, di neraka saya dulu nggak pernah berbuat begini-begini kan gitu. Karena lupa. Tidak. Karena sebelumnya dikasih tahu. Kecuali nggak dikasih tahu, mengelak, Pak, saya masuk ke neraka, ngapain saya masuk ke neraka ngelak? Saya kan nggak tahu nanti akan masuk ke neraka. Udah komplit dikasih tahu. Orang yang beriman, beramal soleh, orang kafir udah kasih tahu masuk neraka. Jadi cuma tinggal sekarang di sini, orang yang yakin nyesel di sana ya wajar loh nggak yakin. Satu nggak beriman, keduanya nyesel di sana wajar karena nggak pernah berbuat baik. Kan gitu. Nah kalau kita masih berbuat baik walaupun kadang-kadang eling, ya penyesalan tetap ada. Ya Allah, kenapa sih saya dulu sedikit banget ya nyesel. Penyesalan kalau sudah di sana. Jadi sekali lagi arah ke depan tentang datangnya kematian, ya ruh yang akan kita rasakan kematian, Allah sudah kasih tahu, kamu pasti akan mati. Masuk ke liang lahat, liang barzah, alam kubur, Allah sudah kasih tahu. Nanti ada pertanyaan kubur, soal kubur, Allah sudah kasih tahu. Nanti perjalanan ribuan tahun di kubur sampai datangnya kiamat, Allah sudah kasih tahu. Nanti gonjang ganjinya kiamat sudah komplit. Nanti ada mahsyar, kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang, sudah dikasih tahu. Akan dihitung, akan ditimbang, akan sirat, sudah dikasih tahu. Nanti tempatnya kalau nggak surga neraka, komplit sudah dikasih tahu. Terserah kita. Isma syita. Kata Rasul, silakan hidup sesuka. Innaka mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati. Kalau sudah mati sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kita mumpung belum mati, bismillah. Kita punya iman, semampu kita untuk beramal-amal soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una. Allahumma bi fahman nabiyyin wa hadral mursalin wal malaikatil muqarrabin. Ya Allah ya karim ya jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon diberikan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.